Saya Rumdani, mari kita kenali potensi yang ada di sekitar untuk menciptakan energi yang sehat, sejahtera untuk bersama. Kita berangkat dari Posyandu, kemudian Posyandunya itu dulu dimana masih kekurangan banyak hal kayak gitu. Akhirnya kader punya inisiatif membuat UMKM yang bisa menghasilkan uang, di mana uang itu nanti sebagian bisa untuk kader, tapi juga bisa untuk biaya operasional Posyandu. Kalau untuk UMKM di sini itu budidaya jamur. Terus kemudian di sini ada ternak budidaya, ada basur, ada bebek bergulir. Terus kemudian di sini ada aneka olahan seriping yang dibuat dari teman-teman. Kemudian setelah itu dari ternak-ternak itu tadi kotorannya masuk ke kebun gizinya kita ada kelompok kebun gizi. Di kebun gizi itu kita tanam ada jahe, lidah buaya, ada sayuran, ada warung hidup. Di sini kemarin pada saat pandemi ya mulai ada corona aja kita sudah takut. Pas kebetulan di sini itu zona merah, di mana kami di lockdown, tetangga itu ada yang kena corona. Kita betul-betul mati gaya saat itu. UMKM semua tidur, nggak bisa jual produk, barang yang sudah ada tidak bisa terjual, yang sudah di toko tidak laku, betul-betul terpuruk saat itu. Saya apalagi menghadapi masyarakat di sekitar. Awal mereka juga kayak nggak peduli karena mungkin belum ngerti masyarakat itu kan ada yang seneng ada yang enggak. Yang paling membuat hati kita kecewa, saya itu mencoba bagaimana caranya bisa dibantu untuk semprotan yang digendong itu. Masih ada orang yang bilang pamer sok, padahal itu kan itu rumahmu yang kita semprot. Tapi ya saat itu memang kita marah, nggak apa-apa lah. Mungkin dia belum tahu. Nanti kalau dia sudah tahu, tuli dia nggak akan seperti itu. Di lockdown, yang UMKM sama sekali nggak bisa itu, Bu Rumdani inilah, mintalah ke Pertamina kalau sekarang kita modal untuk jualan itu udah angel. Bantuan beras saat ini yang memang kita butuhkan, kita butuh makan. Bojoku di PHK Bu Rumdani gitu. Jadi kita minta beras saat itu buat lebaran. Tapi setelah kesini kenapa kok nggak minta yang bermanfaat sekali sih buat kita kayak gitu. Akhirnya ya kita minta, waktu itu kita minta dari Pertamina, ada nggak sih program pelatihan dari Pertamina kalau untuk kita yang sedang pandemi ini, kita sedang membuat hand sanitizer dengan potensi alam yang ada kayak gitu. Terus dari Pertamina memang terus ada program untuk pelatihan. Di sana itu ada pelatihan membuat hand sanitizer. Kemudian pelatihan untuk olahan jahe merah. Terus membuat masker. Jadi ibu-ibunya itu dilatih untuk menjahit masker. Di rumah kan mereka punya mesin-mesin jahit itu. Terus kemudian ada pelatihan digital marketing ya, di mana kita nggak harus jual secara either kemana-mana, tapi cukup di rumah menggunakan HP bisa menjual. Dan alhamdulillah dari situ kita tertolong banget lah. Setelah kita mendapatkan pelatihan yang dari Pertamina itu, kita lebih bisa menempatkan masing-masing porsi pada teman-teman itu. Ya memang ada banyak peningkatan lah. Kalau dulu kan kita jualan sambil pegang Facebook, tapi sekarang ternyata itu harus dibagi. Jadi ada yang khusus hanya pegang HP aja, ada yang khusus diproduksi aja. Kita tahu dari situ. Jadi sekarang justru penjualannya itu ternyata jauh lebih bagus pada saat yang khusus ngurusi penjualan itu sendiri. Kesempatan ini kami juga terima kasih sekali sama PT Pertamina yang tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada kami, memotivasi kami, kemudian memberikan ilmu juga, terus membantu semuanya dari segi segala aspek kita dibantu. Alhamdulillah berkat pelatihan yang diberikan oleh Pertamina, yaitu program Ibu Siaga COVID-19, kita jadi lebih terarah dan efisiensi. Kita jadi tahu bagaimana cara membuat masker yang baik, hand sanitizer yang berkualitas, dan cara menyemprot disinfektan yang baik. Jadi kita lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan mencegah penyebaran COVID-19. Posyandu, di dalamnya juga memang di sini ada CSR oleh Pertamina, RU4 Pertamina ini.
Di antaranya adalah mereka membuat hand sanitizer dari tanaman tumbuhan yang ada. Kalau untuk targetnya, yang pertama kesehatan. Mudah-mudahan warganya semua di sini sehat karena ya mereka sudah sadar untuk jaga kesehatan masing-masing, menjaga lingkungannya. Kedepan saya juga kepengen orang-orang yang saat ini belum mau untuk meningkatkan ekonominya sendiri karena masih nganggur-ngangguran, masih senang ngerumpi-ngerumpi. Kita kepengen memberikan mereka banyak kegiatan ini loh, bisa kamu lakukan untuk bisa meningkatkan ekonomi di keluargamu. Kapan kita punya keinginan, cepat laksanakan, karena itu akan cepat menghasilkan. Kalau kita mundur 1 hari, terlambat sukses 1 hari. Kalau di Cilacap itu ada seperti ini. Nek duwe usaha, tiba nganti nyungsep, wis biasa. Tapi nek bisa tangi, gemriko, bangun lagi usahanya sing nganti gede, itu baru luar biasa.